Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kingdom, Ashin of the North adalah judul film yang akan saya ceritakan ulang alur ceritanya kepada kalian semua. Untuk itu, jika ada kekurangan pada video ini, tolong beri masukan pada kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan tetap taat protokol kesehatan. Film ini rilis pada tanggal 23 Juli 2021 lalu yang disutradarai oleh Kim Seung-hoon dengan bintang utama yaitu Jun Ji-hyun yang berperan sebagai Ashin. Tragedi, pengkhianatan, dan penemuan misterius memicu pembalasan dendam seorang Ashin kepada tentara militer Jusun di Chupajin dan sukunya sendiri setelah mengetahui ayahnya menjadi pion politik. Bunga kehidupan dimanfaatkannya untuk menjadikan beberapa tentara Chupajin menjadi zombie. Kerusuhan di dalam kamp militer pun pecah, dan mari kita simak ceritanya. Cerita ini dimulai dengan penemuan 15 mayat dari suku Jurchen Pajewi, dan kelihatannya mereka telah dibantai. Dan pada salah satu mayat terdapat sebuah petunjuk. Rumor pembantaian di Piesagun tersebut telah sampai ke masyarakat, dan cerita lainnya bahwa di Piesagun ada monster ganas dan tak satu pun berani ke daerah tersebut selama 100 tahun. Ini adalah ayah Ashin yang sedang menguliti babi. Mereka tinggal di daerah perbatasan. Mereka adalah masyarakat yang tak diakui oleh pemerintah. Saat itu mereka sedang menikmati masakan daging babi, dan terlihat Ashin sedikit takut untuk bergabung karena ia telah pergi ke hutan terlarang secara diam-diam. Di Piesagun katanya terdapat ginseng liar yang dipercaya bisa membangkitkan mayat. Karena itulah Ashin pergi ke sana mengingat sakit yang diderita ibunya tak kunjung membaik. Mungkin Ashin berkeyakinan jika ibunya meninggal, ginseng liar tersebut bisa membantunya. Tak lama kemudian, tentara Chupajin datang dan mereka memberitahu bahwa 15 orang Jurchen telah dibantai karena sedang mencari ginseng liar. Dan mereka mengatakan kepada ayah Ashin agar menceritakan kepada suku Jurchen sebuah kebohongan bahwa 15 orang tersebut tewas karena harimau. Dan di saat itu pula ayah Ashin bertanya, kapan ia diangkat menjadi salah satu di kepemerintahan, dan mereka mengatakan agar ayah Ashin sedikit bersabar. Karena yang dibantai adalah suku Jurchen Pajewi, mereka khawatir akan bisa meruntuhkan pemerintahan Jusun. Karena jika 10.000 orang Jurchen menyerang, Jusun akan kalah, dan saat ini Aidagan si pemimpin Jurchen telah menyatukan suku-suku Jurchen di bawah komandonya. Oleh karena itu, tentara dari Chupajin memerintahkan ayah Ashin untuk menyebarkan hoaks agar suku Jurchen tidak menyerang Jusun, karena Jusun telah membantai 15 orang suku Jurchen. Tanpa pikir panjang, komandan tentara Chupajin mendatangi si komisaris militer, mengingat salah satu petunjuk yang didapatkannya mengarah kepada aksesoris penutup kepala miliknya, dan ia yakin bahwa itu adalah ulah si komisaris militer dan pengawal kerajaan. Alasan kenapa komisaris militer membantai mereka karena orang Jurchen juga menginginkan ginseng liar tersebut. Hari demi hari, kondisi ibu Ashin semakin memburuk, dan Ashin pun bergegas pergi ke Piesagun untuk mempelajari informasi yang terdapat pada altar dewa, dan ia telah menemukan bunga kehidupan tersebut. Ayah Ashin pun telah sampai dan sedang bercerita hoaks, dan terlihat sepertinya ada salah satu mereka yang masih selamat, dan dia pun auto nyindir kepada ayah Ashin. Jika ia bohong, maka akan ada balasannya. Komandan tentara Chupajin mengerahkan warga untuk mencari harimau, dan di sana juga terlihat ada beberapa Pajewi yang turut berpartisipasi. Tak lama kemudian, harimau muncul, dan warga pun malah lari ketakutan, karena bukannya harimau malah menjauhi mereka, malah harimau tersebut menyerang mereka.
Tentara dari Chupa Jin mengejar harimau sampai ke padang ilalang, dan di seberang hutan juga terlihat beberapa orang Pajawi ikut memburunya. Sang harimau pun terbunuh oleh tombak, dan ternyata setelah dibuktikan harimau tersebut adalah harimau yang sudah mati lalu hidup kembali. Orang Pajawi menanyakan di mana mayat-mayat saudaranya, tetapi si komandan tidak memberitahunya, dan mereka akan berniat membalaskan dendam atas kematian saudara-saudara dari suku Jurchen. Malam itu, Camp Ashin diserbu Aidagan dari Pajawi dan membantai seluruh orang yang ada. Kita masih belum tahu motif kenapa mereka tiba-tiba menyerang sesama suku Jurchen, dan hanya Ashin yang selamat. Ashin sangat terpukul melihat saudara-saudaranya tewas, dan terlihat pula kalung milik ayahnya yang digantung di sana. Ashin pun datang ke kamp militer di Chupa Jin untuk memohon agar membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Setelah ngobrol dengan komandan, Ashin ditampung di dalam kamp tersebut hingga ia tumbuh dewasa, dan dia pun berlatih memanah seorang diri. Ashin juga sering mondar-mandir menyeberang sungai untuk membuat peta tempat di mana Pajawi tinggal. Dan saat ini Ashin mendapat perintah agar mengamati pergerakan Pajawi dengan lebih detail. Sampailah Ashin di kamp Pajawi, dan secara tak sengaja ia menemukan ayahnya yang masih hidup, disandra, dan kedua kakinya telah dipotong. Ashin sadar saat itu ayahnya diperintahkan untuk menjadi mata-mata atau penyebar hoak kepada suku Jurchen Pajawi, sampai pada akhirnya ia tertangkap. Karena penasaran, Ashin pun mendatangi kantor komandan tentara Chupa Jin, dan ia menemukan tulisan yang menguatkan dia untuk membalaskan dendam kematian seluruh saudara-saudaranya. Tulisan tersebut menyebutkan bahwa perang Jushun dan Pajawi tak sampai terjadi karena komandan tentara Chupa Jin telah mengorbankan ayah Ashin sebagai tuduhan telah membantai 15 orang Pajawi. Dan inilah alasan kenapa Aidagan menangkap ayah Ashin dan sekaligus menyerang membantai seluruh rakyatnya. Artinya si komandan dari Chupa Jin telah mengadu domba mereka. Momen yang sangat tepat, Ashin memanfaatkan bunga kehidupan kepada beberapa tentara Chupa Jin, dan tentara-tentara tersebut menjadi zombie, dan terjadilah kerusuhan di dalam camp hingga semua orang di dalamnya tewas. Para zombie pun tak sampai menyebar keluar area camp, karena Ashin mengumpulkan mereka dan membakar mereka semua. Komandan tentara Chupa Jin dibiarkan hidup, sampai akhirnya Ashin memberikan kepada saudara-saudaranya yang telah ia hidupkan kembali menjadi zombie. Setelah membantai seluruh tentara Chupa Jin, kali ini Ashin akan mendatangi Jurchen Pajawi dengan niat yang sama, dan saat semuanya berakhir, ia berniat untuk menjadi zombie dan mendampingi saudara-saudaranya. Oke Ashin, kita tunggu cerita selanjutnya bersama Pajawi, dan terima kasih telah menonton. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.